di sini saya Quratul Uyun. Saya akan membacakan gambaran umum usaha. Yang pertama adalah kondisi kekinian. Jadi, kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Hiasan rumah merupakan salah satu usaha yang berguna untuk mempercantik rumah agar terlihat indah dan elegan. Salah satu cara untuk menghias rumah adalah dengan meletakkan lampu hias di setiap sudut ruangan. Lampu hias dari benang ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat karena lampu ini memiliki nilai estetika yang menonjol dan juga termasuk barang guna, bukan hanya barang hiasan. Lampu hias ini biasanya berbentuk unik dan lucu dari berbagai macam karakter kartun. Karena memiliki bentuk yang lucu inilah yang membuat produk ini memiliki peminat yang mayoritas anak-anak dan wanita remaja, bahkan ibu rumah tangga. Namun, kami berusaha berinovasi lebih demi memperluas pangsa pemasaran. Lampion hias karakter ini merupakan hasil dari kerajinan lampu dan dikelola secara langsung menggunakan tangan, membuat kreasi yang menghasilkan produk yang laku dijual ke pasaran tidak harus rumit. Dengan hanya berbahan benang pun bisa disulap menjadi sebuah lampu hias yang cantik oleh tangan-tangan kreatif. Dilihat dari prospek usaha, lampu hias ini sangat berpotensi untuk menjadi usaha sampingan karena waktu kerja tidak menghalangi proses belajar. Selain itu, usaha ini dapat digunakan untuk membantu serta menambah pengalaman, bukan hanya mencari keuntungan. Selanjutnya adalah analisis produk. Untuk yang faktor internalnya itu ada dua, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Jadi kualitas produk yang diberikan itu dipastikan sangat baik dan tidak akan mengecewakan customer. Produk yang ditawarkan itu memiliki nilai estetik untuk mempercantik ruangan agar dapat terlihat lebih elegan, seperti itu. Produk ini juga ditawarkan dalam berbagai macam karakter, jadi pembeli bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahannya itu belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih minim, serta keterbatasan SDM sebagai pengrajin lampu hias karena diperlukan tangan-tangan kreatif dan terampil khusus untuk bisa membuat lampu hias ini. Dan yang terakhir adalah jika cuaca buruk itu bisa menghambat proses pembuatan karena dalam prosesnya itu memerlukan waktu untuk pengeringan menggunakan sinar matahari yang cukup lama. Jadi kalau cuaca sedang buruk atau hujan itu bisa menghambat proses pembuatan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama adalah opportunities atau peluang. Dikarenakan di Kota Madiun sendiri belum ada yang menjual lampu karakter seperti ini, maka diperkirakan permintaan akan meningkat. Lampu karakter kami sangatlah unik sehingga cocok digunakan untuk pajangan atau dekor di rumah sendiri, tempat wisata, atau tempat usaha dari customer. Yang kedua yaitu threats atau ancaman. Selera konsumen yang tiba-tiba saja berubah dapat menimbulkan pengaruh yang besar bagi pembelian produk kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari produk kami yaitu lampion hias karakter, di mana saya sendiri akan membahas tentang studi kelayakan dari produk kami. Yang pertama itu ada lokasi. Nah, untuk lokasi pemilihan rumah produksi dari produk kami yaitu lampion hias karakter itu bertempatkan di perumahan Green Garden Asri Blok A21 Jalan Manis Raya, Nambangan Lor, Kota Madiun. Kami memilih lokasi ini dikarenakan dengan harapan lokasi ini menjadi lokasi yang strategis untuk memancing customer kami untuk membeli produk kami, seperti itu. Yang kedua yaitu ada sarana dan prasarana. Selain kami memanfaatkan rumah produksi yang beralamatkan di perumahan Green Garden Asri Blok A21, kami juga memanfaatkan berbagai media sosial. Nah, media sosial di sini kita memanfaatkan ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, dan masih banyak lagi tentunya. Dan penggunaan media sosial di sini diharapkan nantinya dapat memperluas penjualan atau pemasaran produk kami yaitu lampion hias karakter. Nah, yang ketiga yaitu ada sumber daya manusia atau SDM.
Satu tim itu kami berjumlahkan dengan 5 anggota, di mana anggotanya itu akan diberi tanggung jawab masing-masing atau biasa disebut job desk masing-masing, di mana di situ ada posisi manajer, bendahara, penanggung jawab produksi, dan pemasaran. Seperti itu. Jadi dari 5 anggota itu nantinya memiliki job desk masing-masing dan akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Dan 5 anggota ini nantinya akan ditaruh atau ditempatkan pada job desk masing-masing itu sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Mengapa demikian? Karena dengan harapan kami bisa menjaga kualitas produk kami agar menjadi kualitas produk yang terpercaya pada masyarakat ataupun customer kita, seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Itu tentang real business plan. Jadi dalam real business plan di sini ada berbagai macam strategi. Dan dalam real business plan di sini juga terdapat rencana manajemen. Yang pertama yaitu satu strategi pemasaran. Jadi dalam strategi pemasaran di sini telah banyak jenis lampu hias yang bisa dijumpai di berbagai tempat atau di berbagai pusat kerajinan dan toko-toko peralatan rumah tangga. Namun dari sekian banyak dari tempat pembelajaran seperti itu, untuk variasi bentuk-bentuk lampu hias yang ditawarkan masih tergolong monoton atau kurang menarik. Nah, dan oleh sebab itu di sini kelompok kami membuat inovasi terbaru, yaitu bagaimana pembuatan lampu di sini atau bisa disebut lampu hias di sini tidak membosankan. Jadi kami membuat inovasi-inovasi baru agar lampu hias di sini lebih menarik bagi pembeli. Nah, untuk tahap-tahapan dalam pemasarannya kami memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Jadi dalam pengembangan produk di sini lampu hias atau lampion memang sudah banyak dijumpai di berbagai pusat kerajinan atau toko-toko yang menjual perabotan keperluan rumah tangga. Namun kami memberikan inovasi yang berbeda dan tampak lebih menarik dan juga memiliki keunikan tersendiri. Jadi dalam lampion kami di sini juga bertujuan untuk mengambil simpatik untuk anak-anak, yaitu dengan membuatnya seperti contoh kartun ataupun animasi kesukaan anak-anak. Nah, lampion hias yang kami buat di sini atau lampion hias karakter yang kami buat di sini yaitu terbuat dari benang atau bisa dikatakan itu benang jahit yang mudah didapatkan, dan terlebih bahan-bahan yang diperlukan juga tidak sulit untuk didapatkan. Nah, dalam strategi ini juga terdapat yaitu pengembangan dalam wilayah atau pengembangan wilayah dalam pemasaran. Jadi area pemasaran utama adalah di sekitar daerah Madiun atau membuka stand promotion di Car Free Day, serta promosi di sini dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi kami di sini juga akan memasarkan di lingkungan tempat tinggal, menitipkannya di toko-toko kerajinan, all shop atau serta melalui media sosial. Nah, jika kami sudah lancar dalam atau sudah memiliki kita memiliki keuntungan yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan kita ini akan membuka toko atau membuka cabang di luar kota atau di daerah-daerah lain di luar wilayah Madiun. Dan juga untuk menunjang proses pemasaran produk ini, maka media yang kami pilih sebagai sarana promosi adalah yang pertama internet, yaitu melalui blog, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, atau spanduk, pamflet, brosur, dan promosi secara langsung di beberapa lokasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan, atau seperti yang bisa dilihat di daerah Madiun yaitu alun-alun, pusat perbelanjaan, dan tempat strategis lainnya. Nah, mengenai distribusi produk ini akan didistribusikan langsung kepada konsumen melalui penjualan secara online. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan promosi. Nah, jadi kegiatan promosi di sini sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dari suatu usaha. Jadi kami melakukan promosi produk kami pada tahap awal melalui mulut ke mulut dan menitipkannya pada toko besar. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui media sosial yang kini marak di dunia maya.
Nah, dan di sini juga kami juga memiliki strategi untuk pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah yang pertama yaitu dengan melakukan promosi produk. Jadi promosi produk di sini bisa dilakukan secara manual, jadi melalui mulut ke mulut dan dengan menggunakan sarana media sosial, misalnya menggunakan Instagram atau WhatsApp. Dan yang kedua yaitu dapat memberikan harga yang ekonomis pada setiap produk. Harga yang ditawarkan di sini sesuai dengan kualitas lampion karakter yang kami jual di sini. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan potongan harga. Ya paling tidak kami memberikan potongan harga yang pertama yaitu 5% pada pembelian setiap 6 bulan sekali. Dan selanjutnya yaitu memberikan promo pembelian dan giveaway. Yang kelima yaitu mengenali kondisi pasar, dan yang terakhir di sini kami memilih lokasi, promosi dan pemasaran yang strategis. Jadi memilih lokasi yang ramai pengunjung serta mudah dilihat dan mudah dikenali. Nah, dan strategi yang terakhir kami gunakan yaitu dengan strategi penerapan harga. Jadi, harga di sini menunjukkan level dari satu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya. Jadi, kita membuat produk itu dapat dilihat dari harganya. Jadi, seperti pepatah yaitu kualitas tergantung harga. Nah, tetapi harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sasaran yang kami utamakan yaitu para masyarakat menengah ke bawah. Jadi harga yang kami buat yaitu kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai bentuk karakter yang diminta oleh customer. Nah, selanjutnya kami di sini akan mengutamakan kualitas produk terlebih dahulu dan tidak terlalu berfokus untuk mengambil keuntungan semata. Nah, ada pun juga rencana untuk pengembangan produksi kami. Yang pertama itu rencana jarak pendek. Jadi karena kita memulai usaha ini maka dalam produksi kami memproduksi dengan membuat stok sebanyak 5 buah per minggu dan dapat dipesan melalui via online dengan menggunakan WhatsApp atau Instagram atau sosial media lainnya yang kita membuat sesuai pesanan untuk menjaga kualitas dan produksi kami. Dan juga selanjutnya yaitu rencana jangka sedang. Jadi dalam rencana jangka sedang di sini pada tahap ini kami ingin mengembangkan produksi lampion karakter di sini ini menjadi berbagai bentuk karakter yang unik dan sedang tren di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu rencana untuk jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang di sini untuk prospek jauh ke depannya jika usaha ini mengalami kesuksesan dan terus berkembang, kami di sini ingin membuka cabang-cabang di daerah lain dan juga akan mengirimkan atau menjual produk kami ke mancanegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya dan mohon maaf.